Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CSR 640, channel seputar Satria FU. Kali ini mau bahas tentang filter oli ya. Jadi ini jangan disepelekan, bisa menyebabkan motor amrol ya atau jebol. Oke, simak terus bro. Oke, mungkin dari kalian ada yang ngalamin ya atau pernah lihat untuk gigi gear pompa oli ini banyak yang cepat aus ya, cepat aus, bahkan ada yang sampai rompal ya atau yang patah-patah gitu ininya. Nah ini disebabkan karena apa? Ini penyebabnya bro. Nah ini nih, ini jangan sampai dianggap sepele ya. Nah kenapa bisa ini menyebabkan gear pompa oli cepat aus atau bahkan bisa pada patah? Oke, saya jelaskan dulu cara kerja si filter oli ini ya, biar semua pada paham untuk pemula ya. Nah, filter oli ini udah jelas ya fungsinya untuk memfilter atau menyaring dari kotoran-kotoran yang ada dalam mesin. Jadi gini bro, ketika mesin bekerja dalam jangka waktu lama ini pasti kan ada keausan dari kanvas kopling ya. Dari serbuk-serbuk kanvas kopling, dari part kopling sendiri, atau dari part-part lain yang mengalami keausan, maka akan menghasilkan residu ya atau endapan-endapan kotoran. Nanti difilter sama ini, difilter sama filter oli ini. Jadi ini perannya sangat penting sekali ya. Nah jadi ini fungsinya sebelum oli naik ke atas ya, ini kan oli sebelum naik ke atas ini ke area head, ini harus melewati filter oli ini. Jadi si oli itu kalau sudah di atas ini sudah harus bersih ya, sudah tidak ada residu atau kotoran, sudah bersih disaring sama filter oli ini bro. Nah cara kerjanya gimana? Oke saya jelaskan ya. Ini kan posisinya di sini bro ya. Nah di sini. Oke jadi kerjanya seperti ini bro. Si pompa oli menjedot oli ya dari dasar blok mesin, lalu mengeluarkannya dari lubang ini. Nah lubang yang ini, lalu masuk ke sini, ke lubang yang di blok kopling ya, masuk ke sini, dan ini tembus ke sini bro. Lalu tembus ke lubang yang ini. Nah ini yang panjang ya, masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, maka ini si oli akan memenuhi ruangan ini ya, ruangan filter oli ini. Setelah penuh, maka tekanan akan besar ya. Di sini berarti ruangan di sini tekanan olinya akan besar, akan memaksa masuk lewat si sirip-sirip ini. Ini kan terbuat dari seperti kertas ya. Jadi tekanannya sangat tinggi ya. Setelah disaring di sini, maka kotoran akan tertahan di sirip-sirip ini, bro. Akan tertahan di sini. Lalu si oli yang sudah tersaring akan masuk ke dalam sini ya. Nah, di sini ada lubang-lubang ya di dalam tuh. Masuk ke sini. Lalu keluar dari lubang yang ini, yang besar ini. Keluar dari lubang ini. Lalu diteruskan masuk ke sini, bro. Nah, ke lubang ini. Masuk ke lubang ini. Nah, maka akan tembus ke sini kan? Nah, tembus ke sini. Lalu mengalir ke sini nih, bro. Ke ruangan yang atas ini nih. Nah, ruangan yang atas ini. Lalu tembus ke lubang yang ini. Tembus ke sini, lalu ke. Nah, di sini ada jalur ya, jalur ke sini, jalur. Setelah sini masuk ke lubang ini dulu, bro, untuk melumasi kruk as ya, masuk ke sini nih. Nah, ke sini. Ini ada jalur lagi ke dalam nih, ke kruk as ke dalam ya, ke tengah. Nah, di sini selain melumasi kruk as ke sini ya, ini ada jalur lagi ke sini, ke atas. Ke atas lalu keluar dari lubang ini, bro. Nah, keluar dari lubang ini, lalu diteruskan masuk ke sini. Nah, ke sini. Terus masuk ke atas sini sampai ke pipa yang ini ya, bro ya. Masuk ke pipa ini, dilanjutkan ke bagian head mesin. Jadi seperti itu kerjanya ya, bro ya. Nah, kenapa filter oli kalau sudah mampet parah bisa menyebabkan si gear ini menjadi cepat aus atau bahkan bisa pada patah ya? Penjelasannya seperti ini, bro. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ketika oli didorong oleh pompa keluar dari sini, maka tekanan di sini akan sangat tinggi ya. Karena oli akan terdorong, dipaksa untuk masuk ke celah-celah sirip filter oli ini.
Nah, ketika si ini sudah mampet parah ya, atau sudah si pori-porinya sudah sangat minim ya untuk meresap oli masuk ke lubang ini, ke dalam sini maksudnya bro. Nah, ketika ini sudah mampet parah, maka semakin tinggi tekanan di sini untuk mendorong oli, maka beban dari si gear ini akan sangat berat ya, akan sangat berat. Ini kan diputar oleh si gear pinion ini ya, yang ini bro. Nah, yang ini yang dalam. Nah, ketika ini berat karena tekanan oli di ruang filter, maka ini akan terjadi keausan ya, akan lebih cepat aus. Bahkan ketika si filter oli sangat mampet atau bisa dibilang sudah tidak bisa lagi mendorong oli masuk, ini bisa-bisa akan patah ya bro ya. Si gear ini akan patah. Nah, jadi jangan dianggap sepele untuk pergantian berkala si filter oli ini bro. Dan diusahakan juga yang original atau aftermarket yang kualitasnya yang bagus. Jadi mungkin bisa dipahami ya apa penjelasan saya. Jadi tekanan di sini sangat-sangat tinggi. Ketika pompa oli mendorong di sini tekanan sangat tinggi sehingga akan menyebabkan berat kepada si gear ini bro. Gear ini jadi tertahan lah maksudnya gitu ya. Jadi berat tertahan, dipaksa diputar sama gear pinion ini. Maka akan mempercepat keausan pada gear ini ya. Bahkan bisa menjadi rompal. Lalu bagaimana sih ciri gear pompa oli yang sudah aus ya? Yang sudah aus itu ini si gearnya ini sudah pada runcing ya. Nah, kalau kita lihat aja dari permukaan bagian atas gearnya. Jika masih ada yang ratanya ya. Nah, di ujung sini. Nah, di ujung sini jika masih ada yang rata, belum runcing banget gitu ya. Ini masih layak dipakai ya. Sama seperti melihat keausan gear belakang motor ya, gear rantai. Itu kan kalau masih ada rata bagian atasnya itu masih bisa layak dipakai lah, kecuali kalau sudah runcing ya, udah beruncing. Tapi saran saya kalau misalkan kita selagi bongkar ya, misalkan ganti kampas kopling atau ganti plat kopling, terus melihat ini sudah meskipun ada ratanya di ujungnya, tapi tinggal sedikit gitu ya, misalkan lebih baik diganti aja bro. Jadi jangan tunggu rusak ya. Lalu berapa idealnya untuk pergantian si filter oli ini? Kalau menurut saya 2:1 ya, maksudnya ganti oli mesin 2 kali, ini 1 kali. Jadi misalnya kita sekarang ganti oli nih, lalu sekalian kita ganti filter olinya. Dan nanti ketika kita ganti oli berikutnya ini nggak usah diganti. Jadi 2:1 ya antara oli mesin dengan filternya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi jangan sepelekan filter oli. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.